Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Unung. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, kita membaca sholawat Nurin Anwar dulu, dilanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Silakan. Amin. Baik, Ibu lanjutkan materi bilangan kompleks. Sebagaimana sudah Ibu jelaskan bahwa bilangan itu ada tiga pada garis besarnya, bahwa ada bilangan nyata atau real, ada bilangan khayal atau imajiner, dan ada bilangan kompleks. Bilangan nyata ini seperti bilangan asli, bilangan caca, bilangan prima, ya itu semua adalah bilangan real. Ya, 1, 2, setengah, akar 5 itu adalah bilangan real, bilangan nyata. Sedangkan bilangan khayal atau imajiner yaitu berasal dari pengakaran bilangan genap terhadap bilangan negatif yang disimbolkan dengan I atau imajiner. I ini sama dengan akar min 1. Kalau kalian mencoba menghitung di kalkulator akar min 1, maka hasilnya adalah error. Ya, karena ini adalah bilangan khayal, imajiner. Sedangkan bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan nyata dan bilangan imajiner yang disimbolkan dengan Z, yaitu sama dengan X plus YI. Tadi sudah dijelaskan bahwa I sama dengan akar min 1. Maka kalau I kuadrat berarti akar min 1 dikalikan akar min 1. Maka sama dengan min 1. Jadi I pangkat 2 atau I kuadrat itu sama dengan min 1. Bagaimana kalau ditanya I pangkat 3? Kalau I pangkat 3 berarti I kuadrat dikalikan I, sedangkan I kuadratnya sama dengan min 1. Jadi hasil dari I pangkat 3 adalah min I. Itu bisa dihitung I pangkat berapapun. Dan jadikan patokan juga I pangkat 4. Coba saudara hitung bahwa kalau I pangkat 4 sama dengan I kali I kuadrat dikalikan I kuadrat, maka min 1 dikalikan min 1 sama dengan 1. Jadi patokannya sekarang I pangkat 4 sama dengan 1. Jika saudara ditanya I pangkat 100 berapapun, bisa dengan patokan bahwa I pangkat 4 sama dengan 1. 1 dikalikan bilangan apapun ya tetap bilangan itu. Kemudian bilangan kompleks sebagaimana dijelaskan tadi bahwa adalah tadi gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan kompleks mempunyai bilangan konjugat atau lawannya yang digunakan pada operasi aritmatik pembagian bilangan kompleks. Kemudian, bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk persegi dan bentuk polar. Bagaimana bentuk persegi? Bentuk persegi itu sama saja dengan bentuk baku dari bilangan kompleks, yaitu Y plus X plus YI. Kemudian di mana X adalah bilangan real dan I adalah operator dari bilangan imajiner, sehingga Y ini adalah bilangan imajiner. Gambar bentuk persegi dari bilangan kompleks yaitu jika saudara mau menggambarkan di sumbu imajiner di mana X adalah sumbu bilangan real, sedangkan yang Y ini adalah sumbu dari bilangan imajiner. Sehingga kalau mau mengetahui letak dari bilangan kompleks ini, berarti X-nya berapa terletak di koordinat berapa, sedangkan Y-nya juga terletak di mana, sehingga koordinat ini bisa dihubungkan dan dari sumbu 0 ini ditarik garis bahwa itulah bilangan kompleks berapa besarnya. Nanti kita lanjutkan berikutnya, ada sudut theta juga. Kemudian bentuk polar dari bilangan kompleks ya itu berupa sin dan cos. Kita terangkan lebih lanjut.
Kemudian operasi dari bilangan kompleks ya. Saudara sudah paham bahwa bilangan imajiner itu adalah I, di mana I adalah akar min 1. Konjugasi dari bilangan kompleks ya, misalnya Z sama dengan X plus YI, maka lawannya adalah konjugatnya adalah Z sama dengan X min YI atau sebaliknya ya. Kemudian operasi dari bilangan kompleks tentang penambahan, jika Z1 diketahui X1 plus Y1I dan X2 nya juga diketahui X2 plus Y2I, maka kalau ditambahkan Z1 tambah Z2 sama dengan yang real, kita jumlahkan dengan yang real X1 plus X2, yang imajiner kita jumlahkan yang imajiner Y1 plus Y2 dalam kurung I. Contohnya ya, contohnya jika Z1 sama dengan 3 plus 4I dan Z2 sama dengan 1 min 2I, maka Z1 plus Z2 sama dengan 3 plus 1, 4 min 2 plus 2. Kemudian bagaimana kalau selisih? Selisih juga sama dengan penambahan, yaitu yang real dijumlahkan dikurangi yang real, sedangkan yang imajiner dikurangi yang imajiner. Contohnya dengan contoh yang sama ya, maka Z1 min Z2 ini 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian plus 4 min berarti plus, jadi plus 6I ya. Kemudian hasil kali dari bilangan kompleks ya, itu Z1 kali Z2, di mana komponen dari Z1 adalah X1 plus Y2I dikalikan komponen dari Z2. Maka kalau kita kalikan X kali X1 kali X2, kemudian plus X1 dikalikan Y2I, kemudian X2 dikalikan Y1I plus Y1 dikalikan Y2I kuadrat. Ingat, I kuadrat sama dengan berapa? Yaitu I kuadrat sama dengan min 1. Maka kita satukan yang real, yaitu X1 dikalikan X1 min yang tadi ini ya, min Y1 kali Y2. Yang imajiner tetap dijadikan satu dengan yang imajiner. Contohnya ya, contohnya dengan contoh yang sama, maka hasilnya adalah ya, kita kalikan, maka hasilnya adalah 11 min 2I. Itu untuk hasil bagi, hasil kali. Bagaimana dengan hasil bagi? Yaitu jika Z1 dibagi Z2 ya, Z1 dibagi Z2, maka ya ini sudah bahwa ini kemudian dikalikan konjugatnya Z1 ya per Z2, maka sama dengan 3 plus 4I per 1 min 2I. Maka ini dikalikan konjugatnya, ini konjugat dari penyebutnya. Maka kalau kita hitung hasilnya adalah min 1 plus 6 per 5I. Silakan kalian dicoba menghitung juga ya. Kemudian pada bilangan kompleks itu ada harga mutlak atau modulus dari bilangan kompleks. Apa itu modulus atau harga mutlak dari bilangan kompleks? Ya, yaitu mod, disingkat mod Z sama dengan R. Di mana R? R adalah panjang dari bilangan kompleks ini. Maka berapa
harga mutlak dari R ini itu sama dengan harga mutlak dari bilangan kompleks sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Itu dinamakan harga mutlak atau modulus dari bilangan kompleks. Diingat-ingat ya. Kemudian apa itu argumen dari bilangan kompleks? Yaitu argumen bilangan kompleks adalah sudut yang dibentuk antara R dan sumbu X. Mana sudut tersebut? Yaitu theta. Sudut theta, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan R. Tadi R sudah tahu rumusnya, bagaimana mencari R. Maka argumen berapa besar sudut ini, yaitu besarnya argumen Z sama dengan tangen theta. Tangen theta sama dengan apa? Yaitu Y per X. Jadi untuk mencari sudut theta ini berapa, yaitu arkes tangen Y per X. Kemudian, ini hitung modulus dan argumen dari bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus akar 3I. Jawabannya yaitu mod dari Z modulus Z sama dengan harga mutlak Z R sama dengan X-nya 1 akar 1, Y-nya akar 3 dikuadratkan, maka akar 4. R-nya sama dengan R-nya sama dengan 2. R-nya sama dengan 2. Terus bagaimana argumennya? Argumennya ini sudut theta yang tadi Argumennya yaitu Y per X. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Tangen theta sama dengan akar 3. Ini adalah sudut istimewa, maka tetanya atau alfa itu sama dengan 60 derajat. Paham? Hitung modulus dan argumen dari Z sama dengan 2 plus 2I. X-nya 2, Y-nya 2. Sehingga modulusnya akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 8, yaitu sama dengan 2,8. Berapa argumennya? Berapa sudut tetanya tadi? Itu adalah 2 per 2, 1. Ini juga sudut istimewa, masih bisa dicari bahwa tangan 1 sama dengan 45 derajat. Bentuk kutub atau polar bilangan kompleks sebagaimana saudara ketahui tadi bahwa sumbu Y itu adalah imajiner sedangkan sumbu X adalah real. Maka bentuk polar dari bilangan kompleks silakan perhatikan ini bahwa ini bilangan kompleks terletak antara P1 ini atau terletak di XOY. Maka R-nya sudah tahu tadi bahwa akar X kuadrat dan Y kuadrat. Dan tetanya sama dengan arkes tangen Y per X. Kita lanjut. Bentuk polar dari bilangan kompleks itu sama dengan yang X-nya adalah R dikalikan cos theta sisi X ini. X sama dengan R cos theta, sedangkan Y adalah
R dikalikan sin theta. Kalau kita masukkan ke Z yang baku, Z sama dengan X plus YI, maka kita masukkan, maka akan sama dengan Z sama dengan R cos theta plus I R sin theta. Ya, ini adalah bentuk kutub atau bentuk polar dari bilangan kompleks, sehingga bisa R-nya bisa dikeluarkan, sehingga Z sama dengan cos theta plus I sin theta. Biasanya ini disingkat dengan R cos theta. Ya, R ya, Z sama dengan R cos theta cos I sin theta. Itu bentuk polar dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu bisa digunakan untuk operasi operasional juga, yaitu hasil bagi lagi bilangan kompleks dalam bentuk polar. Ya, bilangan kompleks jika kita menyajikan dengan bentuk polar, maka jika Z1 itu R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dalam kurung cos theta 2 plus I sin theta 2, maka hasil bagi bilangan kompleks ini dalam bentuk polar sama dengan ya Z1 per Z2 ya, kita bagikan, maka sama dengan R1 per R2 modulusnya, sedangkan argumennya cos sama dengan cos theta 1 min cos theta 2 plus I sin theta 1 min theta 2. Ya, dalam bentuk bagi dalam bentuk polar. Maka modulusnya sama dengan Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2, sedangkan argumennya Z1 per Z2 sama dengan theta 1 min theta 2. Itu kalau hasil bagi dalam bentuk kutub. Bagaimana hasil kali dalam bentuk polar atau bentuk kutub? Maka Z1 dikalikan Z2 sama dengan modulusnya ya R1 kali R2 dalam kurung cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Itu hasil kalinya. Bagaimana dengan modulusnya? Kalau ditanya modulusnya, maka modulusnya R1 dikalikan R2, sedangkan argumennya atau sudut tetanya adalah ya theta 1 plus theta 2. Itu hasil kali dalam bentuk polar. Bagaimana kalau pangkat dalam bentuk polar? Tentunya pangkat itu karena Z1 dikali Z2 dikali Z3 dikali Z4 sampai Z ke N. Maka modulusnya juga demikian, R1 kali R2 kali R3 kali R4 sampai R ke N. Argumennya bagaimana? Tentunya argumennya theta 1, theta 2, theta 3, theta sampai theta ke N, yaitu Z1 dikali Z2 dikali sampai Z ke N itu sama dengan ya R1 kali R2 kali R4 dan seterusnya sampai R ke N, sedangkan kis ya cos I sin tetanya ditambahkan juga theta 1, theta 2 plus theta 3 dan seterusnya sampai theta yang ke N, di mana ini adalah modulusnya ya, bahwa R1 dikalikan R2 sampai ke Rn, terus argumennya sama dengan theta 1 plus theta 2 plus theta 3 sampai theta ke N, maka ini sama saja dengan pangkat ya. Z pangkat N sama dengan R pangkat N kis N kali T
tinggal N-nya berapa ya, apakah R-nya 100, apakah 50, tinggal kita mengalihkan. Maka ini dinamakan dalil de Moivre ya, bahwa Zn sama dengan R pangkat N dalam kurung cos N kali theta plus I sin N kali theta. Ini dinamakan dalil de Moivre, sehingga modulusnya atau harga mutlak dari bilangan kompleksnya adalah Z pangkat N sama dengan R pangkat N. Sedangkan argumennya, sudutnya, bahwa Z argumen dari Z pangkat N sama dengan N kali theta. Ini dalil de Moivre. Selamat belajar ya. Ini silakan, ada soal-soal latihan bisa kalian kerjakan ya. Nyatakan bilangan kompleks di bawah ini dalam bentuk kutub atau polar. Ini semuanya ada di kuadran. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada di kuadran pertama. Ingat, kuadran pertama itu semuanya negatif kecuali sin yang positif ya. Itu pada kuadran pertama. Ini ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua, saya ulangi lagi. Ini contoh soal 1 itu ada di kuadran pertama. Kuadran pertama itu semuanya positif ya, semuanya positif. Dan di kuadran kedua, ini ada di kuadran kedua ya. Ini di kuadran kedua yang positif hanya sin, sehingga sudutnya itu sama dengan 180 derajat min theta atau min alfa, bisa dilambangkan ya, sembarang ya. Terus yang contoh 3 ini ada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu hanya yang positif tangen dan kotangen, sehingga ya tangen dan kotangen, sehingga itu sama dengan sudutnya 180 plus tangen theta atau tangen alfa. Lah yang terakhir ini ada di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu yang positif hanya cos, yang lainnya negatif, sehingga untuk mencari tetanya itu 360 derajat min tangen theta atau tangen alfa ya. Silakan kalian mencoba mengerjakannya. Nanti kita belajar lagi lewat Zoom meeting. Saya kira cukup. Selamat belajar, mudah-mudahan saudara sukses dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa akhir perkuliahan. Silakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi